Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan adalah seperti ini. Perhatikan, untuk meracik suatu ramuan obat, seorang apoteker menuang setengah liter cairan X setiap 1 jam selama 5 jam. Nah, permasalahan tersebut sebetulnya bisa dituliskan setiap 1 jam setengah liter, berarti setengah sebanyak 5. Nah, berarti setengah dikalikan 5. Nah, setengah dikalikan 5, setengah tambah setengah tambah setengah tambah, akhirnya hasilnya adalah 2,5 atau 5/2. Itu adalah salah satu contoh perkalian bilangan pecahan. Satu lagi contoh lagi tentang sama dengan tadi, tentang seorang apoteker menuang 2/3 liter cairan X setiap 1 jam selama 3 jam. Berarti 2/3, 2/3, 2/3 selama 3 jam. Perhatikan di sini 2/3 berarti 0 sampai 1 itu dibagi 3. Kemudian diambil 2 bagian, itu artinya 2/3. Ambil lagi 2 bagian lagi, 2/3 lagi, ambil lagi 2/3 lagi. Hasilnya ternyata di sini adalah 2. Jadi 2/3 kali 3 hasilnya adalah 2. Nah, di sini contoh lagi tentang seorang apoteker lagi. Ingin mengambil setengah dari cairan Y yang ada di dalam botol jika banyak cairan dalam botol adalah 4/5 bagian. Tentukan banyak cairan yang diambil oleh apoteker tersebut. Nah, di sini sama dengan yang tadi. Nah, ini adalah bentuk permasalahan tadi bisa diubah menjadi setengah bagian dari 4/5 cairan. Berarti setengah kita kalikan dengan 4/5. Nah, kalau kita merasa kesulitan, sekarang dibuat ilustrasi menggunakan pita bilangan. Perhatikan, 4/5 berarti kita ambil satu bagian itu, jadi 1 itu kita bagi dengan 5. Kemudian kita arsir yang 4 bagian, berarti 4/5. Yang diarsir biru itu artinya 4/5. Kemudian ambil lagi satu kotak lagi, itu satu bagian kita bagi 2. Kita ambil setengahnya, kita arsir warna kuning, kita potong secara mendatar. Kemudian 2 ini tadi, 2 perskipannya tadi kita tumpuk menjadi 1. Hasilnya seperti yang gambar ketiga dilihat. Di situ ada arsiran yang double. Jadi ada biru dan kuning. Artinya yang diarsir double itu adalah hasil dari perkalian setengah kali 4/5. Hasilnya yaitu 4/10. Nah, ini hasilnya. Jadi, di situ 4/5 dikalikan 1/2 berarti 4/10. Yang diarsir double tadi kan 4. Banyaknya kotak menjadi 10. Sehingga hasilnya adalah 4/10. Nah, sekarang ada hal yang harus kita selesaikan. Misalnya seperti ini. Bagaimana hasil perkalian dengan penyebut dan pembilang yang berbeda? Kalau perkalian tadi sudah kita pelajari. Sekarang bagaimana hasil pembagian dengan penyebut dan pembilang yang berbeda? Nah, sekarang ini permasalahannya. Misalnya ada 3/10 dikalikan 1/5. Nah, kita buat persegi panjang, kita bagi secara mendatar sebanyak 10. Kemudian kita ambil 3, kita arsir dengan warna biru itu. Itu di daerah itu adalah 3/10. Kemudian ambil lagi satu persegi panjang yang ukurannya sama dengan yang tadi itu, tapi kita membaginya secara mendatar. Kita bagi dengan 5. Kemudian kita arsir satu bagian saja, itu adalah 1/5. Nah, sekarang kalau 3/10 dikalikan 1/5, maka persegi panjang tadi kita tumpuk menjadi 1, maka ada arsiran yang double. Yang double adalah 3 itu.
Dilihat, diamati, itu ada 3 arsiran yang double, ada 3 kotak. Sehingga hasilnya 1/5 dikalikan 3/10 adalah 3/. Nah, dihitung. Banyaknya kotak itu ada berapa? Yang mendatar ada 5, yang vertikal ada 10. Berarti ada 50. Berarti hasilnya adalah 3/50. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pembagian bilangan pecahan. Pembagian bilangan pecahan oleh bilangan bulat. Jadi misalnya jika A per B adalah bilangan pecahan dengan C adalah bilangan bulat, maka A per B dibagi C itu hasilnya adalah A per B dikalikan dengan C. Nah, ini adalah contoh pembagian pecahan. Misalnya seorang apoteker itu mempunyai 1/3 gelas cairan kimia. Kemudian, cairan tersebut akan dibagi menjadi 2 gelas secara merata. Berarti 1/3 kita bagi dengan 2. Ternyata hasilnya adalah 1/6. Jadi 1/3 dikalikan 2. Hasilnya adalah 1/6 bagian. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan. Kalau tadi kita sudah membahas tentang pembagian bilangan pecahan oleh bilangan bulat. Perhatikan, misal A per C dan B per C adalah bilangan pecahan dengan B tidak sama dengan 0. Maka jika A per C dibagi B per C, hasilnya adalah A per B. Nah, ini ada contoh, 6/7 meter kayu papan akan dipotong-potong menjadi masing-masing 27 meter. Ada berapa bagian kayu yang dihasilkan? Nah, soal tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut. Nah, di sini ada 6/7. Kemudian kita potong-potong 2/7, 2/7, 2/7. Ternyata menghasilkan 2/7, 2/7 sebanyak 3. Artinya apa? 6/7 dibagi dengan 2/7 itu adalah 6/2 sama dengan 3. Nah, di sini pembagian bilangan bulat oleh bilangan pecahan. Yang bagaimana? Jadi misalnya C dibagi dengan A per B. Hasilnya adalah C itu adalah C per 1. Dituliskan C per 1 dibagi A per B. Kemudian kita samakan penyebutnya. B. Sehingga C tadi kita kalikan dengan B per B. Hasilnya adalah BC per B dibagi dengan A per B. Hasilnya adalah B kali C dibagi dengan A. Nah, sekarang ini ada salah satu contoh. Seorang apoteker ingin membagi 1 gelas cairan kimia itu menjadi masing-masing 1/3 gelas. Ada berapa bagian yang didapatkan? Jadi 1 gelas itu kita bagi-bagi 1/3. Nah, ternyata diperoleh 3 bagian 1/3. Jadi 1/3 tambah 1/3 tambah 1/3. Nah, sekarang pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Bagaimana hasilnya? Perhatikan di sini A per B dibagi C per D, hasilnya adalah A kali D per B kali D dibagi dengan B kali C dibagi dengan B kali D. Hasilnya adalah A kali D dibagi B kali C. Nah, sekarang bagaimana kalau 1/3 gelas cairan kimia dibagi menjadi bagian-bagian yang terdiri dari masing-masing 1/6 gelas? Berarti 1/3 gelas itu dibagi dengan 1/6. Hasilnya adalah 1/6, 1/6 lagi. Berarti ada 2. Nah, sekarang kalau kita perhitungkan dengan menggunakan hitungan, perhatikan di sini 1/3 dibagi 1/6 sama dengan 1 kali 6
dibagi 3 kali 1. Jadi yang belakang atau 1/6-nya itu dibalik. Sehingga hasilnya adalah 1/3 dikalikan 6/1. Hasilnya adalah 6/3 sama dengan 2. Jadi itu dibalik yang belakang. Saya rasa pembagian dan perkalian penampilan pecahan sudah kita bahas bersama. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.